Sobat BEP pernah menggunakan leasing, koperasi, atau pegadaian? Itu semua merupakan lembaga keuangan, bukan bank. Nah, pada video sebelumnya kita sempat membahas mengenai lembaga keuangan berupa bank, dan sekarang kita akan bahas mengenai lembaga keuangan yang bukan merupakan bank. Yang pertama adalah perusahaan leasing atau perusahaan sewa guna. Dalam perusahaan ini, mereka bekerja dengan meminjamkan uang kepada orang yang akan membeli aset fisik, biasanya berupa kendaraan seperti mobil atau motor. Nah, perusahaan leasing secara hukum akan menguasai benda tersebut sampai dengan pembayaran dilunasi. Tapi, si konsumen tetap dapat menggunakan barang-barang yang telah dibelinya seperti biasa. Nah, bukti penguasaan tersebut untuk kendaraan umumnya berupa BPKB, dan seandainya si konsumen tidak melunasi pembayarannya sebagaimana mestinya, maka melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, perusahaan leasing berhak untuk mengambil kembali atau yang dikenal dengan istilah awam sebagai menarik kendaraan kembali ke dalam kepemilikan dan penguasaan fisik dari si perusahaan leasing. Pada kondisi ideal, perusahaan leasing juga mendapatkan keuntungan dari bunga yang sudah disetujui pada saat kesepakatan antara konsumen dengan perusahaan leasing. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi melakukan penyimpanan dana serta pemberian pinjaman kepada orang-orang yang merupakan anggota dari koperasi tersebut. Jadi, perbedaannya dengan bank ataupun BPR, kalau untuk koperasi ini sifatnya lebih terbatas karena harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Jadi umumnya koperasi digunakan pada lingkup yang terlebih terbatas, seperti pada satu perusahaan atau satu organisasi tertentu. Ketiga adalah pegadaian. Nah, Sobat BP mungkin sering dengar nih tentang pegadaian. Cara bekerjanya mungkin bisa dibilang terbalik ya dengan leasing. Dalam hal ini kita yang membawa barang untuk diserahkan kepada pegadaian. Tapi diserahkan dalam hal ini adalah digadai, yang berarti selama kita meminjam uang dan belum dilunasi, maka barang tersebut dikuasai oleh rumah gadai dan kita dapat mengambilnya kembali setelah melunasi pembayaran. Namun, apabila si konsumen tidak melunasi pembayarannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, maka rumah gadai berhak untuk menjual barang yang digadai kepada masyarakat umum. Dan jika terjadi kemacetan tersebut dalam pembayaran, maka rumah gadai tidak perlu melaporkannya kepada otoritas yang lebih tinggi karena sudah mendapatkan pengembalian uangnya dengan penjualan barang tersebut. Yang keempat adalah perusahaan asuransi. Nah, ini juga sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi bekerja dengan kita membayar premi, dan apabila kondisi yang disepakati terjadi, semisalnya kecelakaan atau sakit atau meninggal dunia, maka asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat berjanjian, maka akan memberikan uang ataupun bantuan dalam bentuk lain kepada si pemegang polis tersebut. Nah, perusahaan asuransi bisa mendapatkan keuntungan karena dia menggunakan kalkulasi matematis, yaitu melihat jumlah klien atau pemegang polis yang ia miliki dan kemudian dikalkulasikan resikonya berdasarkan faktor-faktor yang tentunya beragam. Jadi kalau Sobat BP mau mendaftar asuransi, semisalnya Sobat BP sudah memiliki riwayat, maka itu akan menjadi faktor ketika memperhitungkan biaya yang harus Sobat BP bayar atau yang dikenal dengan istilah premi. Yang kelima adalah pasar modal. Nah, kita sempat bahas nih pada video sebelumnya, yaitu tentang investasi di era digital. Nah, pasar modal ini berfungsi untuk melakukan transaksi jual beli antara sang konsumen akhir dan juga saham-saham yang ada pada perusahaan. Contoh-contohnya seperti aplikasi ajaib dan juga sejenisnya, kita bisa melakukan jual beli pada pasar modal tersebut. Pasar modal juga mendapatkan keuntungan dari berbagai potongan ataupun biaya yang ditagih ketika melakukan transaksi, seperti halnya selisih antara harga jual dan harga beli, kemudian juga biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu dia beberapa lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Kita mau bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk follow dan share video ini.